kita akan melakukan tindakan hukum, langkah-langkah hukum. Mungkin malam ini saya akan bikin konsep dengan rekan saya, Ahmad Rizky, untuk penangguhan penahanan satu. Yang kedua, kita akan mempra peradilan, karena kita melihat klien kita tidak salah. Artinya kita akan buktikan kerugian negara itu di mana. Bahkan mungkin kita akan mencari alternatif auditor yang bisa membuktikan bosnya itu tidak rugi. Karena posisinya Antung ini kan, dia sebagai seorang pebisnis, dia sesuai prosedur melakukan tindakan-tindakan jual beli itu tadi. Itu aja mungkin. Apakah benar sih Pak, kan perusahaan Ibu Antung ini dipinjam oleh orang, apakah orang yang mengelola? Tidak benar. Saya katakan tidak benar. Artinya Antung dia dengan perusahaan dia, dan dia menjalankan tugas sesuai prosedur perusahaan dan tidak dipinjamkan. Dan kita memang waktu BAP kita sampaikan dengan jaksa, bahwasanya perusahaan Antung ini adalah perusahaan yang memang tidak fiktif, real, ada bukti akta notarisnya gitu. Ini tepatnya tanggal 24 Mei 2021 hari Senin ya, penyidik Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan bahan tawas, bahan kimia di PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, keempat tersangka ini antara lain, satu nama inisialnya SBN ya, ini selaku direktur PDAM, yang mana hari ini kita lakukan penahanan. Dan yang kedua, KDA, ini selaku pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan kimia tawas tahun 2018 dan 2019 di PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan juga ada inisialnya IS, ini Direktur CV Karisma Niaga, ini kantornya di Banjarmasin, selaku penyedia barang. Dan yang keempat adalah AN, ini Direktur CV Transmedia Communication, kantornya di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ini juga selaku penyedia barang terkait dengan pengadaan tawas 2018 dan 2019. Keempat ini kita lakukan penahanan, yaitu dengan alasan subjektif dan objektif. Yang pertama, alasan subjektif, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena penyidik mengkhawatirkan para tersangka ini akan melarikan diri, akan menghilangkan barang bukti, dan juga dikhawatirkan para tersangka ini akan mengulangi perbuatannya, dan juga bisa jadi para tersangka ini akan mempengaruhi para saksi. Untuk itu kita lakukan penahanan. Dan yang berikutnya adalah alasan objektif. Dalam alasan objektif ini adalah terkait dengan pasal yang disangkakan oleh penyidik, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1, Undang-Undang nomor 30, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dan juga pasal 3 ya, Undang-Undang 31 tahun 99 untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Jadi pasal-pasal yang disangkakan oleh penyidik ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Bahkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sampai 20 tahun. Untuk itu secara yuridis inilah yang dilakukan penyidik untuk dalam rangka kepastian hukum, keadilan hukum, dan penegakan hukum ya. Itu yang kami sampaikan. Berikutnya Pak, berkasnya ini kapan akan sudah dilimpahkan biar supaya persidangan bisa dimulai? Ya, jadi ini termasuk upaya untuk mempercepat proses penanganan perkara. Jadi dengan adanya kita lakukan penahanan, harapan kami dan juga penyidik akan bertindak secara cepat bagaimana segera berkas diselesaikan dan dilimpahkan ke tahap pengadilan atau persidangan. Karena ini penyidik punya waktu dalam melakukan penahanan ini adalah selama 20 hari. Mulai hari ini tanggal 24 Mei 2021
sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 ya. 20 hari waktunya untuk menahan para tersangka ini.